Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini 2 Zulhijjah 1440 Hijriah. Kita berada pada hari-hari yang mulia, seafdal-afdalnya hari yang ada dalam setahun, sebagaimana yang dipuji dalam sumpah yang Allah gunakan dalam surat Al-Fajr, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Di antara pengertian malam di sini adalah siang juga, dan demi hari yang 10. Artinya di sini pengagungan kepada 10 hari. Dan sebagian ahli tafsir menafsirkan 10 hari tersebut dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ini dimulai dari tanggal 1-nya sampai nanti tanggal 10, lalu nanti dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 tadi diperintahkan kita untuk memperbanyak zikir, bertakbir dengan lafaz takbir yang kita pakai seperti pada hari raya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian diperintahkan juga bagi yang mau puasa sunnah, bisa puasa 9 hari sekaligus, yaitu dari tanggal 1 seterusnya sampai tanggal 9. Puncaknya pada tanggal 9 hari Arafah. Kemudian hari ini juga disebut dalam surat Al-Hajj ayat 28, kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah fi ayyami ma'lumah, pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari yang tertentu di sini tafsirannya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian tafsir lagi mengatakan yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Intinya ada ibadah kurban yang ada nantinya pada bulan Dzulhijjah. Kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Imam Ibnu Hajar. Kita masih dalam kitab yang sama, namun kita lompat ke pembahasan kurban. Sini saya kumpulkan hadis-hadisnya saja, dan nanti kita gali pelajaran di dalamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hadis. Kita nanti bahas secara singkat hadis-hadis tersebut. Monggo bisa dibaca dari hadis 1355. Hadis 1355, memilih hewan terbaik untuk kurban. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkurban dengan 2 gibas atau domba jantan putih yang bertanduk. Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibah tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz lain disebutkan saminain, artinya 2 gibas gemuk. Dalam lafaz Abu Awana dalam kitab Sahihnya dengan lafaz saminain, artinya gibah yang istimewa atau berharga. Dalam lafaz Muslim disebutkan saat menyembelih beliau mengucapkan
Bismillah wallahu akbar, artinya dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain amlahain aqranain wa yusami wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabahahuma bi yadihi muttafaqun alaih wa fi lafdhin saminain wa li abi awanata fi sahih saminaini bil musallatha badal sin wa fi lafdhin li Muslim wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Anas katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkurban dengan kabshain, 2 gibas, domba jantan. Sifatnya adalah amlahain, putih yang bertanduk, akronain, putih yang bertanduk, wa yusammi, lantas ketika itu dibacakan bismillah, wa yukabbir, lalu kalimat Allahu Akbar, wa yadau rijlahu ala sifahihima, lantas diletakkan kaki pada kedua pipinya atau bisa pada lehernya. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya, artinya tidak diwakilkan. Dalam lafaz lain disebutkan ciri hewan ini adalah gibas gemuk. Dalam lafaz lain dijelaskan gibas yang istimewa, berharga. Kemudian ada bacaan yang dibaca, di sini disebutkan Bismillah wallahu akbar. Kesimpulannya, beberapa faedah dari hadis ini bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kurban dan menyembelihnya sendiri. Syariat kurban, Nabi praktek sendiri dan menyembelih sendiri. Jadi kalau bapak-bapak atas namakan dirinya berkurban, kalau bisa siapkan diri untuk menyembelih sendiri. Itu lebih afdal. Misalnya punya kambing, sekarang ini beli pisau yang paling tajam, merek apalah terserah ya, terus siap-siap untuk penyembelihan, menyembelih sendiri. Walaupun nantinya kita akan lihat dalam hadis Ali, nanti Ali bin Abi Thalib yang nanti kami sebutkan, dibolehkan untuk diwakilkan. Mewakilkan dalam masalah penyembelihan boleh. Terus faedah yang kedua, kita lihat ciri-ciri hewan kurban yang terbaik. Kita sebut ya, ciri-ciri yang terbaik. Jadi kalau mau beli kambing, beli sapi, ciri-cirinya seperti ini. 1, bertanduk. Ya, pilih yang bertanduk. 2, jantan. Jantan lebih afdal daripada betina. Walaupun berkurban dengan betina sah. 3, gemuk. Pilih yang paling gemuk. Paling gemuk berarti ada lagi yang keempat, ciri keempat, paling berharga. Karena paling gemuk berarti ya jelas harganya. Murah apa mahal? Ya mahal. Jadi minta yang paling gemuk tapi yang paling murah Pak, oh nggak ada. Ya, pasti nomor 3 dan 4 terkait. Ya, gemuk, mahal. Berarti nanti dilihat sesuai kemampuan bagaimana. Ya. Terus dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan. Kurban ketika disembelih diperintahkan membaca Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah di situ hukumnya wajib. Wallahu akbar di situ hukumnya sunnah.
Berarti yang jangan ditinggalkan itu bismillah. Seandainya dia tidak ucapkan Allahu Akbar, tidak masalah. Bisa ditambahkan lagi satu lagi, yaitu mendoakan sahibul kurban. Jadi ada bacaan bismillah, Allahu Akbar, terus mendoakan sahibul kurban. Bisa doanya Allahumma, saya diktekan, Allahumma taqabbal min titik-titik, namanya diisi. Allahumma taqabbal min siapa? Misalnya Pak Yusuf, Allahumma taqabbal min Yusuf. Situ mau tambah keluarganya, Allahumma taqabbal min Yusuf wa ahlu, dan keluarganya. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Daripada jenengan bingung nanti terjemahinnya ke bahasa Arab. Kapan baca ini? Baca Allahumma taqabbal min tadi, apakah setelah bismillah wallahu akbar ataukah sebelumnya? Nanti lihat sikon. Kalau di situ butuh membacakan nama itu lama, karena kita diperintahkan untuk berbuat ihsan pada hewan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah perintahkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Nabi sebut di antara bentuk berbuat baiknya adalah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Cara yang baik makin cepat makin baik. Gak bisa lama-lama. Maka ketika tadi ucapkan bismillah Allahu akbar, langsung disembelih. Gak pakai timing di situ bismillah Allahu akbar terus dia mikir-mikir lagi, ini siapa sahibul kurbannya ini ya, pak ini tolong namanya siapa. Oh, gak bisa. Itu ada timing, ada waktu jeda. Afdalnya lebih dipercepat. Maka kalau mau aman, penyebutan nama sahibul kurban di awal sebelum bismillah Allahu akbar. Karena urutan ini nggak baku. Ya, jadi dia sebut dulu Allahumma taqabbal min siapa, bismillah wallahu akbar. Karena masalahnya kalau kurbannya, sahibul kurbannya banyak, pada sapi berapa orang? 7. Oh, sebut tuh lama sekali, 5 menit itu. Apalagi semuanya nuntut pakai bin-binnya lagi satu-satu. Belum lagi namanya sulit dieja lagi. Namun sebenarnya cukup sahibul kurban itu namanya dilihat aja. Nah, ini sudah ada listnya ini. Saya lihatin 7 orang nih, saya baca. Ya Allah taqabbal ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Cukup. Karena kita bikin jeda tidak terlalu lama antara pembacaan tadi dengan penyembelihan. Karena tuntutan untuk berbuat ihsan pada hewan. Nah, itu dari hadis yang pertama. Sekarang hadis 1356. Nah, ini doa ketika menyembelih kurban. Doa ketika menyembelih kurban, yang artinya Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas atau domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kurban. Beliau pun bersabda, asahlah dengan batu pengasah. Kemudian Aisyah mengasahnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaringkan hewan tersebut lalu menyembelihnya. Saat menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Lihat, sekarang kita lihat hadis yang kedua. Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kabshin akron, gibas yang bertanduk, yata'u fi sawadin, kuku dan perutnya itu hitam. Kukunya hitam, perutnya hitam. Terus ciri-cirinya lagi, wa yabruku sawadin wa yanzuru fi sawad, dan sekeliling matanya hitam.
Lalu disebutkan di sini liyudhhiya bih, lantas dijadikan kurban. Faqal, kemudian dikatakan ketika itu ishhadi al-mudiyah, asah pisau tadi. Summa akhadhaha, kemudian diambil itu pisau tersebut. Fa'adja'ahu, lantas dibaringkan hewan tadi. Summa dzabahahu, lantas Nabi SAW menyembelinya. Waqal, ketika menyembeli beliau ucapkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad dan umat Muhammad. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, satu, ditambahkan untuk ciri-ciri hewan terbaik untuk kurban. Tadi berapa tadi ciri-cirinya? 4 ya. Satu tadi apa? Bertanduk. 2 jantan. 3 gemuk. 4 berharga. Tambahkan kelima berarti. Bagian perutnya hitam. Terus bagian perutnya hitam, sekeliling matanya hitam. Sekeliling matanya hitam. Lalu kukunya hitam. Itu satu ciri-ciri ya. Kuku, perut hitam, terus sekeliling matanya hitam. Ini kalau ada. Kalau nggak ada nggak usah repot-repot cari. Cukup aja ini yang biasanya jual kambing. Nah itu bisa jelaskan nih kalau jadi belantik. Ini jadi belantik yang syar'i nanti. Dia jadi belantik terus dia beritahu, oh saya kemarin ngaji sama Ustadz Abdul itu ciri-cirinya ini pas Pak dengan hewan ini Pak. Ini paling afdol dijadikan kurban. Maka saya hargakan mahal. Kok cilik Pak? Oh ini sudah sesuai tuntunan Pak. Ini ciri-cirinya sudah 5 syarat tadi disebutkan. Masalahnya kalau belantiknya ya nggak paham-paham gitu, ya, sudah nggak sholat, jualan gitu, wis malas lagi juga beli sama dia. Itu ciri-ciri ya, tadi ditambahkan. Itu cuma afdoliyah. Jadi kalau nggak dapat yang bertanduk ya nggak masalah, nggak dapat yang gemuk juga nggak masalah, nggak dapat ya dia sesuai dengan biaya yang dia punya ya sudah, berarti tidak terlalu mahal ya nggak masalah. Nggak dapat yang sekeliling matanya hitam, perutnya hitam, kukunya hitam, nggak masalah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, diperintahkan pisau dalam keadaan tajam. Dan ini bentuk berbuat ihsan ya nanti ya pada hewan. Pisau dalam keadaan apa? Tajam. Namun aturan mengasahnya tadi Bapak Ibu-ibu sekalian tidak boleh di hadapan hewan. Nggak boleh tadi alat asahnya terus dipamerkan sapinya ini. Ya di depan-depan dia itu gini-gini itu nggak boleh. Ini tidak berbuat ihsan kepada hewan. Tidak berbuat baik pada hewan. Takut dia. Dan seperti itu dia gelisah sekali. Sama juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam bentuk ihsan pada hewan, tidak boleh juga hewan yang satu disembelih lantas ditonton oleh hewan yang lain. Ini ya, ini kambingnya di sini, yang lagi ngantri ini, terus yang pembantaiannya di sini. Dia lihat teman-temannya dibantai. Ya Allah, saya seperti itu lagi nanti. Oh, gelisah sekali dia. Dalam keadaan nggak tenang, itu bukan buat ihsan. Maka kalau mau ya dipisah. Ini ada terpal mungkin tinggi gitu, ada tembok gitu. Dipisah. Yang satu yang belum disembelih di sini, yang sudah di sebelah sana. Jadi yang lain tidak melihat yang lainnya disembelih. Jadi tadi cara berbuat ihsan pada hewan. Terus faedah yang lainnya lagi, dianjurkan membaca doa agar amalan sahibul kurban diterima. Agar amalan sahibul kurban diterima.
Yaitu tadi apa? Bismillah Allahumma taqabbal min siapa? Kemudian faedah yang lainnya lagi, satu kurban boleh niatan untuk satu keluarga. Satu kurban boleh niatan untuk satu keluarga. Tadi ya, Nabi Muhammad niatkan untuk dirinya dan Ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti untuk Nabi Muhammad sendiri terus keluarganya lagi. Yang punya dana siapa? Nabi. Namun bisa ikutkan keluarga dalam hal pahala. Adapun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa lagi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, umatnya Muhammad. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sini umat Muhammad? Karena umat beliau boleh ikut sertakan dalam kurban. Namun itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh untuk umatnya. Jadi nggak boleh yang lainnya itu kalau berkurban pakai nama ya Allahumma taqabbal min Muhammad, terus dia namanya dia Muhammad, terus dan seluruh warga godean yang ada. Oh nggak bisa. Kekhususan tadi ya cuma bisa untuk satu keluarga saja. Nah sekarang satu keluarga yang bisa diikutkan syaratnya 3. Satu keluarga yang bisa diikutkan syaratnya 3. Satu rumah. 2, masih punya hubungan keluarga. Berarti kalau dengan pembantu walaupun satu rumah nggak masuk. Yang ketiga, anggota keluarga tersebut dinafkahi. Anggota keluarga tersebut dinafkahi. Tadi apa? 1 rumah. 2 keluarga. Apa? 1 keluarga, masih punya hubungan keluarga. Yang ketiga, orang-orang yang dinafkahi. Misalnya ini anak, di rumah ada orang tua juga di situ dan dia nafkahi orang tua pula. Nafkahi orang tua langsung. Maka kalau dia niatkan atas nama dirinya dan keluarganya, berarti orang tuanya juga masuk di dalam. Ya, orang tuanya juga masuk di dalam, yaitu dalam masalah pahala. Kalau ini orang tua terus dengan anak sudah beda rumah, satu di Sleman, satunya di Bantul. Ya, satunya di Sleman, satunya di Bantul. Sudah beda rumah, berarti tidak masuk lagi dalam ketentuan tadi satu keluarga. Karena satu keluarga itu disyaratkan satu rumah. Lebih spesifik lagi satu dapur. Karena ada yang satu atap beda rumah, artinya dapurnya beda, namun itu satu atap. Ya, jadi ini keluarga sendiri gitu. Maka kalau bapak berkurban, di dalamnya itu sudah masuk istri, sudah masuk anak-anak. Tanpa jenengan nanti rinci tahun ini untuk bapak, tahun berikutnya untuk istri, tahun berikutnya untuk anak pertama, tahun berikutnya untuk anak kedua, tahun berikutnya untuk anak ketiga. Cukup pakai nama siapa tadi? Nama bapaknya. Kemudian alasan yang lainnya, biar nggak bingung siapa yang tidak boleh motong kuku dan tidak motong rambut. Paham ini ibu? Kalau ini pakai nama suami saja, berarti siapa yang tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut ketika masuk 1 Dzulhijjah? Siapa? Suami. Sudah, ibu nggak usah repot-repot. Ibu nggak repot ngurus ini. Ini cuma urusan suami. Enak kan? Ya nggak enak di suaminya, istrinya enak. Sudah ditanggung tadi. Ini nggak bingung. Wah Ustaz ini saya pakai nama semuanya. Ya sudah, berarti semuanya satu rumah. Kena larangan tadi. Kalau tadi cuma 1 orang saja, suami aja, sahibul kurban, aman. Paham ini bapak-bapak ya? Ya, jenengan yang biayai pakai nama jenengan aja, sudah aman. Kecuali misalnya istri punya sendiri, dana sendiri, suami punya sendiri, silahkan. Suami berkurban, istri juga berkurban. Namun kalau masalah istri itu berkurban, suami nggak masuk. Coba tadi diulang, 3 syarat tadi apa? 1 rumah iya, punya hubungan suami istri kan iya. Namun ketiga, istri nggak wajib menanggung nafkah
suami, maka suami nggak ikut. Berarti istri sendiri. Namun kalau suami yang berkurban, istri ikut. Nggak bisa protes Pak kayak gini Pak. Ya, karena jenengan ini istri nggak nanggung nafkah suami. Suami yang menanggung nafkah istri. Paham ini Bapak? Ya. Jadi boleh pakai nama jenengan, nanti ikutkan keluarga. Satu keluarga dapat pahala di situ. Terus kita lihat lagi hadis 1357. Hukum kurban wajib atau sunnah? Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Hakim sahihkannya. Akan tetapi ulama lainnya mengatakan bahwa hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Pendapat yang tepat, hadis ini mauquf, pendapat sahabat, sehingga tidak sampai derajat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya mengatakan, Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki lantas tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Kalimat janganlah mendekati tempat sholat kami adalah ancaman. Kalau tidak berkurban, ya berarti dia dihukum di situ merugi. Kalau di sini menganggap hukum kurban itu wajib, berarti dia berdosa. Namun yang tepat, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang tepat, hukum berkurban menurut jumhur adalah sunnah. Sunnahnya pun kalau dalam satu rumah adalah sunnah kifayah. Saya ulang, hukumnya adalah apa tadi? Sunnah. Adapun untuk satu rumah, hukumnya adalah sunnah kifayah. Apa arti sunnah kifayah? Sudah diwakilkan yang satu, maka yang lain tidak perlu. Sudah mencukupi, cukup diwakilkan saja. Gak mesti anggota keluarga semuanya lakukan sunnah ini. Nah, di atas nama suami sudah, maka istri sudah masuk dalamnya, anggota keluarga lainnya juga sudah masuk di dalamnya. Itu namanya sunnah kifayah. Apa dalilnya kalau hukum kurban itu sunnah? Yaitu tentang hadis ketika masuk awal Dzulhijjah dilarang potong kuku dan rambut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Jika kalian itu melihat masuknya bulan Dzulhijjah dengan terlihat hilal, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian itu ayyudhiyah, menginginkan untuk berkurban, falyumsik, maka tahanlah an sya'rihi wa azfarihi, tahanlah dari memotong rambutnya dan memotong kukunya. Rambut dan kukunya siapa? Hewan apa sahibul kurban? Hewan apa sahibul kurban? Karena konteksnya awal sudah disebutkan siapa yang melihat hilal Dzulhijjah dan punya keinginan. Siapa yang punya keinginan berkurban? Orang. Awal siapa yang melihat hilal? Orang juga. Ya, maka dia tahan kukunya dan rambutnya tidak dia potong. Berarti maksudnya apa? Kuku sahibul kurban dan rambut sahibul kurban tidak boleh dipotong. Sehingga kalau di belakang ini ada yang terjemahkan, jangan potong kuku kambing, ya, dan jangan potong rambut kambing. Ini nggak paham konteks. Dari awal tuh sudah bicarakan orang ini. Kok tiba-tiba ujung-ujung di belakang kok kambing gitu? Dan kambing nggak perlu diurus, nggak dikenakan beban syariat. Nggak ada manfaat untuk kambing juga. Nggak perlu juga sebelum masuk satu Dzulhijjah repot-repot untuk sudah kambing saya nanti gelisah, terus saya potong kukunya saja, rambutnya yang panjang-panjang saya potong. Untuk apa dengan dia? Kambing nggak perlu diurus kayak begitu. Yang perlu diurusnya adalah orangnya. Maka sahibul kurban berlaku bagi siapa? Berlaku bagi sahibul kurban yang namanya nanti disebut ketika berkurban.
Panitia nggak masuk. Panitia nggak kenal larangan ini. Istri nggak masuk kalau pakai nama suami. Anak-anak juga nggak masuk kalau pakai nama suami. Maka yang masuk cuma suaminya saja, kepala keluarga. Nah, pendalilannya di sini dalam mazhab Syafi'i, wa arada ahadukum, dan dia punya keinginan untuk berkurban, berarti cuma dikaitkan dengan keinginan. Kalau inginnya silahkan, kalau tidak inginnya juga nggak apa-apa. Berarti yang namanya berkurban pilihan. Yang mau berkurban silahkan, tidak mau berkurban nggak masalah. Maka dari dalil ini Imam Syafi'i menyatakan hukum berkurban itu sunnah, tidak wajib. Namun beliau tetap mengatakan juga yang punya kelapangan rizki hendaklah tetap berkurban, biar tidak kehilangan pahala yang besar dari kurban tadi. Bahkan kalau mau banding-bandingkan sedekah dengan kurban, tetap kurban itu lebih besar pahalanya daripada sedekah dengan harga yang semisal kurban. Harga kurban kambingnya 2,5 juta. Dia ingin sedekah juga, nyumbang masjid 2,5 juta rupiah. Maka tetap lebih pahala kurban karena disesuaikan dengan waktu. Momennya kurbannya kurban. Mau nyumbang masjid juga boleh, namun kalau ada kesempatan untuk berkurban, berkurban dia. Dia ikut dalam hal itu. Karena waktu yang utama situ berkurban. Terus pertanyaan yang lainnya, gimana kalau pilihannya tadi kurban, terus ada yang belum akikoh? Kurban dulu apa akikoh? Nih bapak-bapak, kurban dulu apa akikoh? Sebenarnya pertanyaan ini mudah dijawab. Orang ini biasanya bingung. Saya belum diakikohi sejak kecil, sekarang saya bisa akikoh enggak? Sebenarnya kalau sejak kecil sudah enggak diakikohi, gugur kalau sudah balik. Yang ada dalam mazhab Syafi'i itu diurus oleh orang itu sendiri. Namun nggak harus. Yang tepat tentang akikah diri sendiri nggak perlu, karena hadisnya lemah. Tentang hadis yang mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, beliau mengakikah dirinya sendiri, dhaif hadisnya. Maka selesailah masalah. Pertanyaannya nggak perlu. Maka kalau jenengan selaku panitia, kurban, pengurus gitu, ditanya tentang ini, jawab aja, Pak, nggak ada kaitannya kurban dengan akikah. Yang belum berakikah ya, yang belum akikah ya silahkan berkurban, nggak ada pengaruhnya. Bukan berarti kalau didahulukan kurban sekarang ini ya, karena akikahnya belum, kurbannya jadi tidak diterima, nggak ada kaitannya kayak gitu. Para ulama cuma menyebutkan kurban itu bagi orang, dilihat dari sisi orangnya, cuma disyaratkan 3 saja. Dia muslim, balik, mampu untuk beli kurban. Ya, muslim, terus apa? Balik, terus mampu beli kurban. Tidak disyaratkan sudah akikah atau belum. Nggak ada syarat ini. Ini cuma pertanyaan orang-orang kita saja. Setiap kali kurban itu pertanyaan kayak gini muncul terus. Dan nanti akan berulang lagi, tahun depan berulang lagi, masih tanya lagi. Masih dipertanyakan lagi nih, ini gimana ini, saya belum akikah, sudah nggak apa-apa, kurban aja. Yang pertanyaan yang tepat itu kalau dia punya anak, terus pas tanggal 10 Zulhijjah itu hari ke-7 anaknya lahir, ya kan, baru ditanya mana yang didahulukan, kurban dulu baru akikah. Paham ini ya? Ini baru ditanya kurban dulu baru akikah, apa jawabannya? Kurban dulu apa akikah? Hah? Oh, kalau saya lihat orang-orang Gudian kaya-kaya, oh saya bilang dua-duanya. Gak akan saya jawab pilihan itu, enggak. Kurban atau akikah? Oh, dua-duanya. Kenapa dua-duanya, Ustaz? Kambing beli 3 aja cukup itu kurban akikah. Iya kan, kalau anaknya laki-laki 2 kambing kan? Nah, dia beli 2 kambing untuk akikah kan? Setelah itu untuk kambing untuk kurban sudah 3. Sudah bisa kurban akikah sekaligus pas hari ke-7 pas jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau masalah orangnya pas-pasan, duitnya pas-pasan. Ketika punya anak mau cuma mampu beli 1 kambing. Ya.
Cuma beli untuk satu kambing saja. Mana yang dahulukan, kurban atau akikoh ketika itu? Nah, kalau ini baru dapat jawaban. Silahkan mau gabungkan niat nggak masalah. Karena tujuannya dua-duanya sama-sama penyembelihan. Maka dengan satu kambing, misalnya cuma mampu satu ya, karena akikoh dengan satu kambing pun tetap sah. Maka dia dengan satu kambing, di situ ada niat untuk kurban, di situ ada niat untuk akikoh. Maka itu yang dijalankan. Jadi intinya tidak ada masalah kurban walaupun belum akikoh. Kecuali tadi kasusnya pas hari ke-7 jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, mana yang mesti didahulukan. Maka rinciannya seperti tadi. Terus hadis yang ketiga, hadis 1358. Waktu penyembelihan kurban. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, aku pernah menyaksikan kurban bersama Rasulullah SAW ketika beliau selesai menunaikan sholat Idul Adha bersama para jamaah. Lalu beliau melihat para ghanam atau kambing yang telah disembelih. Rasulullah SAW lantas bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, hendaklah ia mengulanginya, dan yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan menyebut bismillah. Baik, di sini waktu penyembelihan kurban. Kesimpulannya waktu penyembelihan kurban itu selama 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. 4 hari ya. 4 hari. 1 Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 4. Kalau di sini disebutkan waktunya, mulainya kapan? Ya, waktunya mulainya kapan? Kalau waktu mulainya setelah sholat Idul Adha, maka faedah yang bisa kita ambil, waktu awal penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Ustadz, gimana kalau orangnya tidak sholat Idul Adha? Karena dia jadi musafir saat itu, atau orangnya nomaden, pengembara, tidak punya tempat yang menetap. Karena sholat Idul Adha itu untuk orang yang menetap saja. Kalau dia musafir boleh dia tidak sholat Idul Adha. Maka kalau kondisinya seperti ini, nanti dia perkirakan sholat Id itu mulainya kapan? Kapan kita mulai sholat Id? Pak, kapan sholat Id baru boleh dilakukan? Pak Zainuddin? Hah? Jam berapa? Jam 7. Kalau saya tinggal di Papua jam berapa? Hah? Pakai standar sholat duha kapan mulainya? Kapan? Sudah pernah saya jelaskan loh. Waktu syuruk, kapan mulai sholat duha, Bu? 15 menit setelah matahari terbit. Jogja terbitnya jam berapa? 5 pintar nih, gak ada. 5.55. Tinggal tambah 15, berarti 6.10. Setengah 7 itu sudah boleh sholat Id. Ya, setengah 7 di Jogja itu sudah boleh sholat Id. Nah, dia perkirakan orang sholat itu setengah 7 misalnya. Sholat sekian menit, 5 menit, terus khutbah misalnya paling singkat terpenuhi syarat-syarat rukun-rukunnya 5 menit juga, 10 menit. Berarti jam 6.40 sudah boleh penyembelihan kurban. Ini bagi musafir nih, ya, dia mungkin di tengah perjalanan punya ada kambing itu dia langsung beli, dia langsung beli di situ gitu. Yang penting dia berkurban. Kapan dia nyembelihnya? Nah itu tadi. Setelah sholat Id pokoknya. Diperkirakan waktunya tadi. Sholat Id sekian menit, waktunya mulainya kapan? Terus tambah khutbah sudah selesai. Nah, sekitar 6.40 tadi yang saya hitung-hitung. Nah, sudah boleh untuk menyembelih kurban. Terus faedah yang lainnya lagi, kurban yang disembelih sebelum sholat Id statusnya bukan kurban. Catat faedahnya. Kurban yang disembelih sebelum sholat Id statusnya bukan kurban, cuma daging biasa. Pernah ada seorang sahabat niatannya baik, Bu. Pak,
Niatannya baik, saya mau sarapan dulu. Kambing kurbannya tadi dia sembelih sebelum sholat. Lantas dia beritahu pada Rasulullah SAW, Rasulullah, tadi kambing kurban saya sembelih duluan karena saya butuh sarapan. Rasul jawab, syatuka syatul lahmin. Kambingmu statusnya cuma jadi kambing biasa, bukan statusnya kambing kurban. Berarti syaratnya harus setelah sholat id baru kurban itu disembelih. Makanya untuk sholat Idul Adha biasanya dipercepat untuk pelaksanaan sholat, biar setelah sholat id langsung kurbannya disembelih. Karena kan ada syariat sebelum kita berangkat ke lapangan itu diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum dulu, nggak sarapan dulu. Namun para ulama beri catatan di sini, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hazm memberikan catatan ini cuma berlaku bagi sahibul kurban yang punya kurban. Bagi yang tidak punya kurban tidak ada syariat ini. Ingat itu baik-baik. Bagi yang tidak punya kurban tidak perlu nahan-nahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Karena syariat ini ada, nanti setelah sholat id segera nyembelih kurban, setelah itu dapat dagingnya, setelah itu dia mau nyate lah, mau nyincipi dari situ. Nah itu yang nanti dia makan lahap. Maka dibuat lapar-lapar dulu sebelum sholat id. Terus kalau nggak punya gimana Ustaz? Ya sudah, makan aja. Karena memang tidak disyariatkan juga untuk puasa pada hari id. Hari tasyrik juga tidak boleh puasa. 4 hari loh, nggak boleh puasa. Ustaz, saya mau puasa Senin Kemis, pas besok Senin itu pas hari tasyrik tanggal 11, boleh nggak? Nggak boleh. Ada yang ketahuan itu batalin tengah-tengah, sampai siang kok dia puasa terus, batal. Maka tadi sebelum berangkat sholat id disuruh tadi ya nggak sarapan dulu. Ini bukan maksudnya puasa juga, nggak boleh bilang puasa. Dan itu cuma berlaku bagi sahibul kurban yang punya kurban. Terus kita lihat lagi hadis 1359, cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban yang artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. 3, pincang dan tampak jelas pincangnya. 4, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang. Dikeluarkan oleh yang 5 penulis kitab Sunan ditambah dengan Imam Ahmad, disebutkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, di sini disebutkan tentang cacat. Jadi kalau cacat hewan kurban yang membuat kurbannya tidak sah ada 4. Ingat, cacat ini buat kurban tidak sah. Nah, cacat ini kalau ada buat kurban itu jadi tidak sah. Yang pertama, al-awra al-bayyin awaruha, buta sebelah yang jelas butanya. 1. Karena seperti ini bukan buta kan? Buta atau enggak itu? Enggak. Maka seperti itu masih sah. Kalau ini dimasukkan buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, boleh nggak jadikan kurban? Oh jelas nggak boleh. Kalau biji matanya keluar, tambah nggak boleh lagi. Terus yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Terutama sakit yang dimaksud di sini sakit yang mengurangi jumlah dagingnya, jadi tambah kurus gara-gara sakit ini. Maka tidak boleh jadikan kurban, cari yang sehat. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Kalau kakinya terpotong gimana? Salah satu kakinya terpotong, boleh jadikan kurban nggak? Pincang saja nggak boleh, apalagi kalau kakinya putus satu. Terus yang keempat, sangat-sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Kalau 4 ini ada, salah satunya ada, maka tidak sah dijadikan kurban. Namun nanti ada yang makruh. Nanti saya sebut nanti di hadis 1361.
Terus hadis 1360, umur hewan kurban. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jazaa dari domba, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Musinnah dari kambing adalah yang telah berusia 1 tahun atau masuk tahun kedua, sedangkan musinnah dari sapi adalah yang telah berusia 2 tahun atau masuk tahun ketiga, sedangkan unta adalah yang telah genap 5 tahun atau masuk tahun ke-6. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha. Jazaa adalah domba yang telah berusia 6 hingga 1 tahun. Nah, lihat, berarti syarat untuk dijadikan kurban disebut musinnah. Dan kita lihat di sini hewan kurban, kesimpulannya ada 3: unta, sapi, dan kambing. Ketentuan umur: unta telah mencapai usia 5 tahun. Sapi tadi berapa? 2 tahun. Kambing 1 tahun. Boleh nggak di sini kurang dari 1 tahun untuk kambing? Misalnya sudah 11 bulan, kurang sebulan lagi, nggak boleh. Biasanya itu kalau yang punya kambing ini tahu, sapi tahu, tandanya itu kalau sudah 1 tahun ke 2 tahun tandanya apa? Koel tadi. Boleh untuk dijadikan kurban. Namun kalau tanda ini nggak ada, namun umurnya sudah 1 tahun untuk kambing atau 2 tahun untuk sapi, maka tetap sah dijadikan kurban karena patokannya umur. Terus faedah yang lainnya lagi sini tentang jazaa. Jazaa ini domba. Kalau domba bisa yang usia 6 bulan, itu keringanan. Berarti ada 4 hewan ketentuannya ya. Kalau untuk unta 5 tahun, kalau untuk sapi 2 tahun, kalau untuk kambing 1 tahun, untuk jazaa domba 6 bulan. Terus sekarang hadis 1361 yang dimakruhkan dari hewan kurban. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami supaya memperhatikan mata dan telinga hewan kurban, agar jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah yang buta sebelah, jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah muqabalah, yang terpotong telinganya dari depan, atau pula mudabarah yang terpotong telinganya dari belakang, atau jangan sampai telinganya berlubang, dan jangan pula gigi depannya ompong. Diriwayatkan oleh Ahmad dan penulis kitab sunnah yang 4. Nah, taib, lihat. Sekarang cacat yang makruh. Tadi yang kita sebut yang pertama cacat yang membuat tidak sah. Sekarang cacat yang makruh. Seandainya ini ada, tetap sah. Namun kalau ada, cari yang lebih afdal. Jadi dihindari. Contoh cacat yang makruh di sini. Kalau tadi mata buta sebelah tadi sudah disebut sebelah ya, di cacat yang tidak sah. Contoh cacat yang makruh: 1, telinganya sobek atau terpotong atau berlubang. Telinganya sobek, terpotong atau berlubang. Yang kedua, giginya ompong. Giginya ompong. Bisa lagi yang ketiga, tanduknya patah atau tanduknya retak. Dijadikan kurban nggak masalah, cuma kurang sempurna saja. Ada lagi sapi atau kambing itu sanglir. Apa itu? Ya, bijinya cuma 1, harganya jatuh, namun sah tetap untuk dijadikan kurban. Itu tidak masalah. Terus hadis 1362 mewakilkan penyembelihan kurban dan upah jaga. Nah, ini nanti kaitannya dengan panitia kurban nih di sini. Baca. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memerintahkan padaku untuk mengurus unta hadyu yang berjumlah 100 ekor milik beliau. Lalu beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurban, kulit dan jilalnya, atau kulit yang ditaruh di punggung unta untuk melindungi diri dari dingin.
untuk orang-orang miskin, dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal atau sebagai upah. Muttafaqun alaih. Sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Ali. 1, tidak boleh menjual bagian kurban apapun, baik itu dagingnya, kepalanya, jeroannya, kulitnya. Kesimpulan yang kedua, daging, kulit itu dibagikan, bisa cari orang miskin, nggak boleh sama sekali dijual. Pokoknya mau istilahnya jual, jadi kan nanti kalau tanya tetap jawaban saya sama ya, saya nggak akan ulang-ulang. Mau bilang itu dijual, mau dibilang itu barter, mau ditukar dengan daging, mau ditukar dengan kambing, sama semuanya ini, nggak boleh. Maka kasih cuma-cuma. Ada misalnya masjid, misalnya sini Masjid Al-Aman nih, jadi kan saya lihat kepanitiaannya langsung, kulit ini ada yang minta langsung gitu, sudah kasih aja cuma-cuma, nggak diganti apapun. Ada penada kulit datang ke sini minta cuma-cuma juga, itu kasih aja, nggak usah minta imbalan apapun, nggak usah minta ganti daging, ganti kambing dan seterusnya. Itu untuk ya masalah daging dan kulit, tidak boleh dijual sama sekali. Yang setahu saya cuma membolehkan menjual ini cuma dalam mazhab Abu Hanifah saja. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Jadi pondok tradisional di tanah air kita ini aslinya itu nggak ada yang jual. Karena kalau nganutnya itu Syafi'i itu lain, kayak begini tadi. Abu Hanifah cuma menyarankan itu dijual, hasilnya itu dipakai untuk kepentingan sosial. Berarti nggak balik-balik lagi ke kepentingan pribadi, nggak boleh. Saya cuma menyebutkan pendapat ini, cuma satu pendapat saja. Jumhur kebanyakan ulama nggak bolehkan. Dan pendapat ini menyelisih dalil. Pertama, dalil ini tadi Ali bin Abi Thalib, nggak ada kata-kata jual di sini. Kemudian hadis dari riwayat Al-Hakim, hadisnya itu hasan. Nabi SAW mengatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit kurban, ya ini dari sahib ya, sahibul kurban atau dari panitia, dia jual kulit kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Ya, maka tidak ada kurban untuknya. Dalilnya tegas. Ini baru bicarakan kulit, apalagi daging dijual, ya, sama hukumnya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kenapa kok sampai semuanya itu perlu dibagi? Karena ini kita kurban itu namanya persembahan. Kalau kurban namanya persembahan, itu nggak diambil-ambil lagi. Disembelih sudah, kasih siapa gitu. Dia mau ambil cuma untuk bagiannya saja yang cukup bagi dirinya. Kalau dulu para ulama itu sarankan bagi, sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk kaya, sepertiga untuk miskin. Karena dulu ya tiap rumah itu bisa berkurban. Akhirnya dia bagi-bagi tetangga kanan kiri kan. Nah, ini saya sepertiga saya untuk masak untuk saya makan gitu ya. Dia bagi lagi kanan kirinya lagi. Semuanya berkurban. Kalau sekarang kita kumpul di masjid kan, kurbannya kan, dan nggak semuanya berkurban. Namun status panitia wakil seperti dijelaskan di sini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh mewakilkan dalam penyembelihan kurban. Tadi awalnya Nabi punya berapa ekor unta tadi? 100, itu biaya beliau sendiri. Kalau 100 ekor unta, 1 ekor unta itu 30 juta harganya, berarti 100 ekor itu 3M untuk sekali kurban itu, coba lihat. Separuh Nabi SAW menyembelih sendiri, separuh diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Berarti mewakilkan untuk penyembelihan kurban boleh. Berarti mewakilkan, sahibul kurban mewakilkan pada panitia untuk penyembelihan kurban boleh. Atau mewakilkan pada tukang jagal boleh. Namun wakil ya sama dengan sahib, sama dengan yang punya, nggak boleh macam-macam. Status dia sama dengan yang milik, berarti juga yang panitia nggak boleh juga melanggar dalam masalah aturan-aturan tadi.
Terus faedah yang lainnya lagi, tidak boleh mengupai tukang jagal dari hasil kurban. Ingat ya, kalimatnya tadi Ali kan, tidak boleh mengupai tukang jagal dari hasil kurban. Contoh, tukang jagal ini nggak dikasih uang. Panitia bilang, ini ada kepala sapi pak, sudah untuk jenengan saja, bawa pulang. Itu kan sama saja, kepalanya ini dijual, terus uangnya ini dipakai untuk ngupai dia. Sama dengan kasus jual tadi. Maka Ali itu katakan, kami ngambil dari uang saku kami sendiri, tidak mengambil dari hasil kurban. Berarti tukang jagal tidak boleh diberikan jatah spesial, karena nantinya dianggap itu jadi upah. Maka saran saya, dia dikasih duit. Kalau memang dia ingin dapat hasil dari situ, artinya dapat jatah lagi, sama dengan orang-orang yang lainnya. Orang lain dapat 2 kilo misalnya, dia dapat 2 kilo juga, nggak boleh diistimewakan. Ya, nggak boleh diistimewakan. Itu yang paling aman untuk ini. Terus hadis yang terakhir 1363, patungan kurban. Patungan kurban dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berkurban, melakukan nahar atau penyembelihan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkurban untuk unta dengan patungan 7 orang, sedangkan sapi untuk patungan 7 orang. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, unta 7 orang, sapi 7 orang. Kalau tadi kita sudah bahas kambing 1 orang, berarti kesimpulannya sapi hanya boleh urunan 1 orang, terus unta itu 7 orang, kemudian sapi 7 orang. Ketentuan ini sudah tidak boleh dilebihkan. Maka sapi tidak boleh dilebihkan dari 7, untuk unta juga tidak boleh dilebihkan dari 7. Wallahu a'lam. Bolehkah kulit hewan kurban diserahkan kepada pengurus TPA, setelah itu oleh pengurus TPA dijual untuk operasional TPA? Saran saya cari orang kalau kayak begini, karena TPA nanti masih punya kaitannya dengan masjid dan masih punya kaitannya dengan panitia. Maka lebih aman ini diserahkan pada orang miskin. Terserah orang miskin manfaatkan untuk apa, dia mau jual terserah untuk itu. Lebih aman untuk individu. Bagaimana hukum menjual kulit daging kurban dan hasil jualannya tersebut dipergunakan untuk membeli daging? Tadi sudah saya jawab ya. Saya seorang wali kelas, di kelas saya ada anak yang dipindah agamanya oleh orang tuanya. Anak tersebut masih kelas 3 SD dan masih belum paham dan polos. Ketika saya tanya, dia suka dan ingin menjadi Islam, tapi ayahnya marah kalau dia tetap seorang muslim. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya juga berdosa Ustadz jika membiarkannya? Nah, ini urusan dengan keluarganya. Maka tanyakan pada keluarganya, kan dia juga belum balik, jadi belum bisa memutuskan dengan pasti, kecuali ikut-ngikut atau mungkin karena ajakan teman gitu. Maka saran saya coba dengan orang tuanya itu yang dilobi, bukan anaknya. Ustadz, orang tua saya ingin berkurban di tempat saya. Daging kurban sudah dapat secara merata masyarakatnya. Dari hal tersebut, lebih afdal orang tua saya berkurban di tempatnya atau mencari tempat yang lebih membutuhkan kurban? Asalnya berkurban di tempat sendiri, kecuali kalau tempat tersebut punya kelebihan kurban. Ustadz, kemarin saya kehilangan harta yang berharga. Apa hilangnya harta tersebut dapat menggugurkan dosa seperti ketika kita sakit atau azab dari Allah? Musibah apapun, sakit, hilangnya sesuatu, itu ada hikmah di balik itu, dan kemungkinannya bisa itu karena azab, siksa, ini bagi pelaku maksiat. Kalau itu orang-orang beriman, maka itu akan menggugurkan dosa. Maka dilihat keadaannya. Kalau ini ahli maksiat, itu adalah azab. Namun kalau ini orang-orang beriman, maka akan menggugurkan dosa. Termasuk kehilangan barang tadi. Untuk beli hewan kurban sekitar lebih dari 10 orang, masing-masing 50.000, dapat 1 kambing. Apakah itu dihitung kurban? Itu dihitung kambing biasa, bukan kambing kurban. Boleh dimakan atau tidak untuk 10 orang tadi? Boleh. Nyate boleh nggak dengan daging ini? Boleh. Namun tidak disebut kurban, karena kurban punya ketentuan tadi, batasan kambing 1, batasan sapi itu 7 orang, batasan untuk unta 7 orang.
Untuk tukang jagal hewan kurban, bagaimana jika tukang jagal kurban itu jarang sholat? Nah, makanya cari tukang jagal bukan ahli potong, namun ahli sholat dan ahli potong, gitu. Sama jenengan impor tukang jagal dari Gunung Kidul, cari yang rajin sholat. Karena biasanya dari Gunung Kidul dia turun ke sini. Saya tahu orang-orangnya ini, dia itu bukan tukang jagal yang rajin sholat, saya tahu. Kan saya selalu sarankan, mau impor dari manapun tukang jagal itu, lihat dulu sholat atau tidak. Karena disyaratkan untuk orang yang menyembelih kurban, Pak Bu, itu disyaratkan muslim. Muslim apa syarat pokoknya? Syarat pokok muslim itu apa? Sholat. Itu penting sekali. Maka kalau nggak ada, cari sudah yang orang biasa rajin sholat, biar belajar ini untuk nyembelih. Jangan serahkan pada tukang jagal yang nggak sholat. Percuma sekali. Kalau ini masih pokok sekali di sini. Ya, namun kalau dia misalnya tukang jagal, dia itu merokok misalnya, wah ini masih di bawah yang tadi. Yang lebih pokok adalah dia itu sholat pokoknya. Kalau dia sholat sudah dijadikan tukang jagal. Kalau nggak sholat, ya ditimbang-timbang gitu. Mau impor dari manapun. Bolehkah panitia kurban dikasih daging lebih? Nah, ini berarti jatah makan khusus atau jatah daging khusus untuk panitia kurban. Agar ini tidak disebut upah, saran saya mungkin untuk panitia dikhususkan saja untuk kambing atau daging sendiri di luar daging kurban. Jadi nanti kan ada biaya operasional. Operasional itu belikan satu kambing untuk makan-makan panitia. Itu lebih aman agar tidak dijadikan hasil kurban itu sebagai upah. Kecuali di tempat jenengan itu untuk kepanitiaan itu gotong royong, ini satu masjid, semua jamaah masjid harus itu kerja di situ, bukan panitia. Itu namanya gotong royong di sini. Maka kalau dia makan-makan karena ini semua juga warga, tidak dikhususkan satu dan yang lainnya, boleh. Kalau di desa kayak gini. Namun kalau di kota, nah biasanya panitia khusus. Maka saran saya tidak dikhususkan untuk jatah panitia, tapi nanti ada daging di luar itu, di luar kurban. Dibeli kek atau dibeli kambing untuk nyembeli lagi untuk panitia makan-makan, silahkan. Bolehkah sahibul kurban di atas namakan anaknya yang belum balik? Tadi syarat kurban apa? Muslim, balik, dan punya uang untuk beli kurban. Kalau anak belum berarti, belum balik belum. Ustadz, bolehkah berutang untuk membeli hewan kurban karena baru ada uang bulan depan Ustadz? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika ditanya, boleh nggak berkurban dalam keadaan berutang, dengan cara berutang? Jawaban beliau itu boleh kalau dia punya kemampuan untuk membayar. Misalnya ini awal bulan, gajinya baru ada di akhir bulan, ya maka tidak apa-apa dia berkurban, nantinya dia bayar utang tadi ketika gajinya sudah keluar, nggak masalah. Ustadz, bolehkah menghibahkan hewan kurban kepada orang yang membutuhkan agar dia juga bisa berkurban? Ustadz, orang nggak mampu nggak disuruh, jenengan yang disuruh, maka serahkan ke dia pakai nama jenengan nantinya. Bukan kasih cuma-cuma gitu, pakai nama jenengan, nanti dia dapat dagingnya gitu. Jenengan nggak ambil daging nggak masalah. Di tempat kami selama ini ada kebiasaan panitia kurban, nah ini tadi sudah ya. Hari Raya Idul Adha dikatakan lebih besar daripada Idul Fitri. Kenapa? Idul Adha itu dari hari besarnya itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Ya, karena dari awal bulan itu sudah diperintahkan bertakbir sampai hari tasyrik. Yang tadi saya sebut di awal. Sedangkan Idul Fitri takbirnya itu cuma selesai puasa, yaitu malam Idul Fitri, sampai nanti imam atau khotib itu naik mimbar untuk berkhutbah, itu saja. Mana yang lebih besar berarti? Idul Adha. Namun kalau orang Indonesia tetap Idul Fitri. Karena orang mau mudik itu bukan pada Idul Adha, Idul Fitri baru mudik. Untuk kebersihan masih jauh untuk masalah pengurusan kurban tadi, seperti penyembelihan sambil merokok, ya, mengiris daging. Nah ini bagian dari mengurus kurban secara steril, sehat gitu. Namun kalau kita bahas tentang masalah penyembelihan tadi, kalau syarat pokok yang dipenuhi yaitu menyembelih dengan bismillah, 3 urat itu terputus urat saraf, makan, kemudian pernapasan itu sudah terpenuhi di sini, maka sudah sah untuk dijadikan kurban. Tadi kita baru bahas syarat sah tentang kebersihan, nah itu urusan puskeswan nanti untuk ngurus itu.
kurban atas nama suami dan keluarga, atau kurban atas nama istri dan keluarganya. Kurban atas nama suami dan keluarga. Istri beli kambing, kemudian diserahkan pada suaminya. Yang punya uang siapa? Istri. Karena dia bilang istri di sini yang beli, maka nanti pakai nama istri. Kalau yang beli suami, pakai nama suami. Itu lebih aman. Bolehkah panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak dan tadi sudah? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa transaksi pembelian hewan kurban harus sudah memasuki bulan Dzulhijjah? Tidak, boleh sebelum Dzulhijjah, boleh ketika masuk Dzulhijjah, tidak masalah. Bolehkah berkurban di sekolah, dibagikan ke siswa dalam keadaan daging sudah matang? Boleh. Jika sudah niat kurban tapi uang belum juga terkumpul hingga menjelang akhir penutupan, jadi sudah tidak ada harapan lagi ikut kurban dan sudah potong kuku, tapi qadarullah ada uang untuk kurban jadi ikut akhirnya, tapi sudah terlanjur potong kuku, maka ketika dia niatannya itu ketika punya uang dan ketika masuk 1 Dzulhijjah, misalnya dia baru punya uang ketika 8 Dzulhijjah baru dia beli kurban, maka potong kuku, potong rambut dimulai dari itu dilarang, bukan dari awal bulan. Jadi ketika kapan niatnya itu dimulai? Karena niatnya dimulai dari tanggal 8, ya berarti larangan tadi mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Apabila naik haji seorang istri tidak mengajak suami, bagaimana, boleh atau tidak? Karena dari biaya istri sendiri tidak minta biaya haji dari suami. Saran saya dua-duanya berangkat berbarengan. Kalau ibunya hilang di Mekah sulit dicari. Lebih rawan gitu. Namun kalau dari sisi boleh berangkat atau tidak, diizinkan nggak secara hukum negara gitu. Kalau negara masih izinkan, visa masih bisa keluar, visa masih bisa keluar. Namun kalau dari sisi amannya, ya istri tetap bareng suami. Jika orang tua tidak mampu, kemudian anak-anaknya urunan untuk membeli kurban di atas namakan bapaknya, apakah anak-anaknya juga mendapatkan pahala kurban? Maka cukup atas nama yang mampu, yaitu kalau anaknya mampu berarti atas namakan anak. Apakah hukum jasa titip membeli barang dengan sistem bayar di awal, apakah riba? Coba nanti jelaskan transaksi rincinya, karena ada perincian. Ini paling tanya tentang pesan makan, pesan lainnya gitu. Nanti dirinci apa yang dimaksud. Apakah sah jika berkurban di luar kota? Misal saya di Jogja, saya berkurban di Papua, sah. Berarti dia tidak dapat daging kurban, dia tidak melihat kurban langsung. Namun kalau dia punya tujuan karena tempatnya sudah terlalu banyak kurban, dia kasih ke tempat lain, tidak masalah. Jika ayah atau suami sudah meninggal, di atas namakan siapakah hewan kurban agar keluarga mendapatkan pahala? Kalau satu rumah dengan suami berarti cukup atas namakan ayah saja yang tidak satu rumah. Namun kalau ini mau sendiri-sendiri lebih bagus. Nanti tahun ini atas namakan suami yang sudah meninggal dunia, tahun berikut nanti atas namakan ayah yang sudah meninggal dunia. Nanti semuanya pahalanya nyampai. Karena kalau menurut fatwa dari kerajaan Saudi Arabia, dari para ulama yang ada, kurban atas nama orang meninggal dunia dihitung sebagai sedekah jariyah dan sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Insyaallah ketemu lagi nanti Sabtu berikutnya, Sabtu Legi tanggal 24 Agustus. Sabtu Legi tanggal 24 Agustus insyaallah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.